Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Setelah Pak Ihsan menjelaskan bahwa Gibran pernah mengaku tidak selesai pendidikannya di UTS InSearch, itu jadi banyak sekali titik terang pada akhirnya. Karena salah satu poin yang saya pertanyakan itu, kenapa InSearch atau Foundation yang mana itu adalah program hanya 8 bulan, tapi kok Gibran bisa di sana 3 tahun. Ini dilihat dari beberapa sudut pandang atau beberapa kemungkinan, ini semuanya bermasalah ya. Misalkan kemungkinannya itu Gibran memang di sana selama 3 tahun. Nah ini bermasalah, masa sampai 3 kali drop out begitu ya, atau 2 kali drop out lah katakan, atau 2 kali mengulang begitu. Itu menunjukkan kebebalan kapasitas berpikir Gibran pada akhirnya. Atau kalau memang misalkan benar yang dikatakan oleh Pak Ihsan itu bahwa Gibran memang tidak selesai pendidikannya di UTS. Nah permasalahannya di mana? Nanti ya sebelum ke ijazah SMA. Permasalahannya itu di tulisan Ditjen itu yang mengatakan selesai grade 12. Kemudian permasalahannya juga nanti di data KPU yang mengatakan kuliah di InSearch 3 tahun, yang mana nanti juga akan ada spekulasi bahwa ini adalah upaya untuk meyakinkan masyarakat bahwa Gibran itu lulusan S2, sebagaimana itu pernah dituliskan di dalam beberapa kesempatan. Nah, kemudian lagi ya, itu permasalahan-permasalahannya. Kita melihat ada beberapa orang yang sampai sekarang itu getol membela ijazahnya Gibran. Dengan cara-cara yang saya lihat malah menyudutkan Gibran dengan apa yang mereka lakukan begitu. Di antaranya yang akan kita saksikan ini, yaitu yang dilakukan oleh Mbak Dian ya dengan Azwan. Ini lucu pada akhirnya karena hanya akan membuka bagi orang yang berpikir, tapi ya hanya akan membuka kesalahan-kesalahan Gibran yang nampak jelas gitu. Kita akan saksikan dulu karena videonya agak panjang supaya kita bisa teliti bersama-sama ya. Kita saksikan nih. Mereka tinggal hanya menunggu. Itulah sasaran antaranya. Nah sekarang mereka langsung menuju sasaran utamanya. Sasaran utamanya adalah bagaimana menggoyang pemerintahan yang sekarang, pemerintahan Ya. Prabowo Gibran melalui Gibran, ya, yang memang dari dulu mereka tidak menyukai dengan sosok seorang anak muda, ya, yang dikatakan bau kencur atau hijau sama sekali, itu bisa memimpin kita semua, ya. Dan ini dia berpikir ya mereka lebih pintar pada Gibran itu sendiri, mereka lebih pintar. Kenapa mereka bukan mereka yang terpilih kan? Ibaratnya seperti itu Ya. gitu. Ini kan semua kan melalui proses demokrasi yang sudah berjalan. Ya. Dan kita lihat pembuktian-pembuktian itu di lapangan kan jauh berbeda Ya. dengan persepsi dan harapan mereka itu. Oke sebentar ya, ini saya ulang-ulang supaya kita bersyukur atas kewarasan kita dari pola pikirnya Azwan ini. Semua itu dikaitkan dengan politik, dengan ketidaksukaan terhadap Jokowi dan Gibran. Kemudian upaya untuk supaya kita nih yang mengkritik yang menjadi wakil presiden ya dan lain sebagainya. Itu adalah pola pikir purba dari Azwan itu ya. Kita bersyukurlah, jangan berpikir seperti itu. Dan juga tadi dikatakan kata Azwan itu fakta atau bukti di lapangan malah menunjukkan sebaliknya. Jadi kuatnya Gibran itu lulus kuliah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saya tidak tahu ya dari mana kesimpulan itu bisa datang dan bagaimana cara berpikirnya Azwan ini yang mana bukti demi bukti, fakta demi fakta itu justru menunjukkan keganjilan ijazahnya Gibran. Sehingga tambah kencang ini ya untuk mencari celah-celah bagaimana memakzulkan Mas Gibran ini Gibran. gitu loh. Ya. Tapi kita yakinlah kita ada diskusi dan sebagainya itu apa yang diserahkan ya diinformasikan ke publik itu benar adanya gitu seperti itu gitu. Artinya ini sebetulnya mematahkan argumentasi-argumentasi dia dengan dalil dia dan diksi-diksi dia yang justru itu ada diksi-diksi yang busuk yang ingin menggiring
publik itu ya tidak tahu. Kalau dalam era politik ini semakin kita ya menyuarakan kepalsuan itu terus akhirnya menjadi tuduhan kepada masyarakat yang tidak mempunyai rekam bidang katakanlah ilmu pengetahuan yang mumpuni gitu Oke, atau sebentar. Kalau misalkan dikatakan ini adalah narasi-narasi yang busuk, ini bukan narasi ya. Jadi begini, ada orang yang mengatakan Gibran pernah berkata kepada dia bahwa Gibran itu hanya 6 bulan. Itu fakta. Ada orang yang berkatanya begitu ya. Adapun Gibran 6 bulannya ya nanti itu yang kita tunggu begitu. Itu fakta tuh, ada orang berkata demikian. Kemudian bahwa UTS Insearch itu hanya 6 bulan atau hanya 8 bulan ya programnya, itu juga fakta. Kemudian Gibran di sana dituliskan 3 tahun, itu juga fakta. Ya entah 3 tahun atau tidaknya itu yang kita tunggu. Jadi keganjilan dari fakta ini dia tidak dilihat sama sekali oleh Azwan dan kawan-kawan, dan itu biasalah. Ini supaya kita cepat ya, kita langsung ke bagiannya Mbak Dian sajalah biar nggak berlama-lama di Azwan ini. Kak Dian, saya sudah melakukan kesimpulan dari sebuah pernyataan yang disampaikan oleh salah satu dosen dari IPB. Di pernyataan-pernyataannya saya menyimpulkan 3 hal. Yang pertama, penyetaraan ijazah Gibran dari Australia dinilai tidak sah. Terus yang kedua, sekolah Gibran di Singapura hanya setara SMP, bukan SMA. Terus yang ketiga, kualifikasi pendidikan Gibran diklaim dosen IPB hanya setara SD. Nah, gimana tanggapan kalian ini dari tiga pernyataan yang saya simplifikasi dari pernyataan salah satu dosen dari IPB ini? Silakan kalian tanggapannya. Kalau menurut saya setiap orang bebas berpendapat. Jadi beliau mungkin ya walaupun dosen tapi kan setiap orang tuh punya bidang keahliannya masing-masing. Dan mungkin bidang keahlian beliau memang di IPB untuk mengajar di sana. Tapi untuk bidang lain atau pengetahuan lain, setiap orang kan nggak mungkin bisa ahli di semua bidang, tahu Ya, semua hal begitu kan. Yang ya. ini bukan bidangnya beliau. Beliau kurang memahami tentang pendidikan terutama untuk di luar negeri. Menurut saya yang kemarin kakak sudah mewawancarai Ibu Inalip itu sudah sangat jelas. Apalagi beliau memang Hmm, berkecimpung itu dunianya sudah 20 tahun lebih kan ya. ya, ya. Dan dia Hmm, benar-benar dengan sangat fasih menjelaskan perbedaan. Oh di Indonesia begini loh, kalau di Australia begini loh, di Singapura ya, begini loh. Karena beliau pun sudah menghadapi banyak sekali ya, klien dengan jenjang pendidikan yang berbeda dan menghadapi permasalahan yang sama juga soal penyetaraan. Jadi ya. Oke, sebentar ya. Apa yang dikatakan Dian ya, menyikapi dokter Mailan dari IPB dengan mengatakan bahwa semua orang itu bebas berpendapat dan lain sebagainya, tetapi tidak semua itu bisa menguasai semua keahlian dan lain sebagainya. Itu nggak nyambung. Kenapa saya katakan nggak nyambung? Begini, yang dikatakan oleh dokter Melan itu adalah eh, analisa, ya, itu adalah analisa. Yang kedua, itu pun berdasarkan pengalaman yang bersangkutan. Sebagaimana Dian juga berkata-kata atas pengalaman yang Dian lakukan. Kemudian menyebutkan Ina Lim itu yang self-proclaim sebagai ahli pendidikan ya. Yang mana saya katakan dia itu bukan ahli pendidikan. Dia itu praktisi pendidikan yang memang sudah lama berkecimpung di dalam pendidikan yang sifatnya baik nasional atau internasional atau bahkan internasional begitu ya. Nah, itu untuk mengetahui kesetaraan atau jenjang pendidikan yang ada di Singapura, yang ada di Australia, yang ada di Amerika, itu bukan rocket science, itu tidak perlu keahlian, itu cukup dengan common sense. Ya, masa ada ahli tingkat pendidikan internasional begitu? Nggak ada. Tidak ada seperti itu. Itu common sense saja. Asal orang mengetahui, bisa dipelajari dengan mudah. Itu bukan rocket science. Nggak usah pakai rumus-rumusan itu. Jadi ini mengglorifikasi masalah yang mana masalahnya sangat simpel sekali begitu. menurut saya, setiap orang bebas berpendapat asal disertai dengan bukti. Saya rasa ya tidak apa-apa mau bilang itu sah atau tidak sah, ya silahkan komplainnya ke pihak yang mengesahkan itu gitu. Ya, Yang ya. jelas jenjang pendidikannya memang secara real sudah ditempuh dan itu bukan sekedar cerita dongeng ya. Oke, sebentar. Itu memang yang kita lakukan dalam pengertian Pak Subhan dan kawan-kawan begitu ya. Apa? Menempuh itu dengan penyetaraannya, itulah yang kita lakukan. Itulah substansi masalahnya. Yang mana substansi masalahnya Dian sendiri ini tidak paham. Bapak Ya, Gibran menempuh pendidikan ya. secondary school, foundation,
dan S1 di MDIS University Bradford gitu. Oke. Jadi bebas-bebas aja sebenarnya, Kak. Saya ingin garis bawahi dari di sini pernyataan dari dosen IPB ini yang mengatakan Mas Gibran hanya setara lulusan SD ini. Ini masuk akal nggak? Kalau boleh kalian bisa sekali lagi mempresentasikan filenya itu untuk biar dosen ini terbuka mata lah gitu. Nah, ini yang saya katakan juga, Termulus itu tidak mengetahui narasi, tidak memahami narasi. Jadi narasinya Dr. Mailan itu bukan mengatakan Gibran lulusan SD, bukan. Itu kemungkinannya jika di situ. Maka jika A, B, C, D, E, F ini poinnya tidak terpenuhi, maka Gibran hanya lulusan SD. Begitu loh. Jadi tidak mengatakan secara frontal Gibran itu cuma lulusan SD. Enggak, itu ada if-nya. Kira-kira apa yang perlu Mungkin kalian kalau garis bisa bawahi? share screen ya, Kak. Oke, Karena di coba. sini saya nggak Saya coba. bisa share screen. Jadi Nah, mungkin next ke bagian yang ininya aja. Kalau sebenarnya Ya, kan soal SD SMP-nya sudah sangat jelas di Indonesia. ya. Mungkin kalau yang secondary school ya jadi timbul perdebatan karena harus ada penyetaraan dan Hmm. lain-lain. Tapi kalau SD SMP-nya sudah sangat jelas di Indonesia. oke sebentar. Yang SD-nya itu sudah jelas di Indonesia. Yang SMP-nya ada yang mempermasalahkan. Saya tidak mengatakan ada masalah ya. Ada yang mempermasalahkan. Dan yang mempermasalahkan itu entah ditanggapi atau tidak. Dalam pengertian entah memang menjadi isu atau tidak. Yang SMP saya tidak tahu. Berarti beliau juga meragukan sistem pendidikan di Indonesia dong kalau sampai dibilang cuma lulusan SD begitu kan. Ya. Nah, Nah Penghinaan sebentar. Nah itu logika dari mana begitu ya? Kalau Bu Melan ini mengatakan bahwa Gibran itu mungkin hanya lulusan SD, kemudian mengatakan Bu Melan ini malah mengkerdilkan sistem pendidikan di Indonesia sendiri begitu. Itu logika dari mana? Coba keluarkan begitu. Silogismenya, bagaimana kok bisa sampai terjadi kesimpulan seperti itu. Yang ada justru yang saya lihat yang merendahkan itu dari awal mereka. Kenapa? Karena menganggap kita ini tidak bisa memahami perkara-perkara yang simpel. Ini perkara simpel ya yang mau kita saksikan ini. juga lah karena SMP-nya sendiri di Indonesia tapi tetap nggak diakui gitu kan. ya. Kemudian yang bukan yang ini Kak. Jadi soal yang foundation itu Mhm. ada iya di sini kan Oh, ada sorry. nih transkrip ya. Oke. Ini sudah jelas International Foundation Diploma in Mass Communication. Ya. Jadi ya mungkin beda foundation karena di sini yang saya tampilkan di sini ijazah MDIS Foundation, Yes. sedangkan Bapak Gibran itu di UTS. Cuma kurang lebihnya apa yang dipelajari selama foundation di halaman berikutnya Kak. Sebentar. Nah, ini yang kita saksikan ini adalah sertifikat atau dengan bahasa lain kalau mau dikatakan begitu ya, ijazah itu adalah sertifikat foundation diploma. Jadi bukan diploma nih ya, ini ada tulisannya nih, foundation diploma. Nih. Nah, ini adalah diploma, bukan diploma, ini adalah foundation yang diikuti oleh yang bersangkutan. Ini ada nama yang diburamkan, mungkin ini Mbak Dian ya, mungkin ini punyanya Mbak Dian. Nah, ini yang kita saksikan. Jadi ini bukan bukan ijazah atau sertifikat katakanlah yang diklaim sebagai S1 ya. Nah, kemudian yang menarik yang setelahnya ini. Ijazah MDIS Foundation, Yes. sedangkan Bapak Gibran itu di UTS. Cuma kurang lebihnya apa yang dipelajari selama foundation di halaman berikutnya Kak. Oke. Apa yang ingin disampaikan oleh Dian di sini? Dian ingin memberikan kita gambaran apa yang dipelajari oleh Gibran selama di UTS. Ini yang menarik nih, karena kira-kiranya begitu ya. Kalau menurut Gibran ya sama saja, itu foundation yang ada di MDIS dengan foundation yang ada di UTS itu sama saja. Kira-kiranya begini begitu. Ini kan sudah jelas apa yang dipelajari selama foundation itu sama sekali bukan kayak tempat les. Jadi karena di sini dia foundationnya di contoh transkrip ini foundationnya di bidang communication, jadi yang dipelajari yaitu ada social behavioral studies, human and mass communication. Jadi ini sudah sangat jelas kalau ini bukan les. Oke. Nah, apa motionnya? Siapa ini Dian ini? Jadi motionnya begini. Ini adalah gambaran apa yang dipelajari oleh Gibran selama di UTS InSearch. Yang mana dia mengatakan selanjutnya, gambaran ini menyatakan bahwa ini bukanlah les, tetapi ini adalah pelajaran resmi begitu. Karena yang dipelajari pelajaran-pelajaran resmi seperti kuliah. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ini saya mau meng-highlight dulu. Lihat di sini nih. Ini ada tulisannya commencement date, ada completion date.
itu 7 Mei 2018 sampai 3 Desember 2018 ini nih. Nah, apa yang menjadi persoalan? Ini dimulainya bulan Mei. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 7 bulan. Jadi pendidikannya hanya 7 bulan. Dan koreksi saya apabila itu salah ya. Ini nilai-nilai yang dikeluarkan di sini, ini ditempuh hanya dalam waktu 7 bulan. Yang mana itu akan sesuai dengan penjelasan sedari awal bahwa yang namanya pendidikan foundation atau in-search itu dia hanya berlaku 8 sampai 9 bulan saja. Nah, permasalahannya Gibran 3 tahun ngapain? Itu. Jadi itu kejanggalan yang pertama. Justru ini menunjukkan bahwa memang benar Gibran itu ngapain 3 tahun di sana. Kalau misalkan 3 tahun di sana itu memang betul-betul ditempuh selama 3 tahun, berarti Gibran ini mengulangi kurang lebih sampai 3 kali yang seperti ini. 36 bulan itu ya. Berarti kalau misalkan dia berapa tadi 7 bulan. 7 bulan dikali 4 itu 28 bulan. Dikali 5 itu masih 35 bulan. Begitu, masa sampai 5 kali uji coba Gibran ini. Atau kita katakan 4 lah ya. Ini permasalahan begitu. Itu permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, ini juga nih bulan ini dia menjadi sesuatu yang kuat juga di dalam apa yang dikatakan oleh Pak Ihsan bahwa Gibran itu di sana hanya 6 bulan dan tidak menyelesaikan begitu. Dan tidak menyelesaikannya itu bisa kita lihat dari apa? Dari Gibran tidak meneruskan di UTS. Nah, permasalahan kemudian Gibran pindah ke MDIS, kita bisa bisa bilang apa begitu? Apakah Gibran itu pada akhirnya nanti mengikuti foundation yang ada di MDIS sebagaimana dia, tetapi itu tidak disebutkan karena itu hanya sebagai syarat lulus saja untuk masuk MDIS, itu kan bisa terjadi, tetapi itu tidak disebutkan, tetapi malah menyebutkan yang di UTS yang mana faktanya itu hanya 6 bulan yang tidak diselesaikan, tetapi dituliskan 3 tahun karena alasan atau tujuan tertentu. Ya kita juga tidak tahu, makanya ini yang dipertanyakan. Itu yang pertama begitu ya, dari apa yang hasil kita lihat dari sini. Kemudian yang kedua, motion dari Dian mengatakan bahwa ini bukanlah les begitu. Nah, permasalahannya begini, memang kita juga tidak mengatakan ini les. Siapa yang tidak mengatakan les itu? KPU ya. KPU mengatakannya bukan les. KPU atau Ditjen itu yang mengeluarkan penyetaraan itu tidak mengatakan ini les. Ini mengatakannya SMK. Justru jauh panggang daripada API begitu. Coba lihat ini apa? Social Behavioral Studies, Human and Mass Communication, Structure and Process dan lain sebagainya di sini nih. Ini tidak ada praktikumnya sama sekali, tidak ada. Jauh sekali dengan SMK, dan SMK itu kan ditempuhnya selama 3 tahun juga begitu. Ini apa? 6 bulan. Mau disetarakan dengan apa? Mau disetarakan dengan SMA yang nggak bisa, mau disetarakan dengan SMK ya kagak bisa. Kalau di kita ini samanya dengan apa? Dengan kursus. Dengan kursus, lembaga kursus ya. Kalau misalkan dengan kursus-kursus itu bukan kursus-kursus bimbel seperti Ganesha Operation misalkan begitu ya. Kalau dulu itu ada Primagama, entah sekarang itu masih ada atau tidak. Memang tidak seperti itu, tetapi ini pelajaran-pelajaran seperti ini bisa kita dapatkan di sekolah-sekolah atau kursus-kursus kejuruan. Kalau di kita itu ada kejuruan apa yang saya tahu itu ya, seperti kejuruan fashion itu ada di Bandung. Masya Allah, itu cari sendiri lah ya. Saya tidak terlalu mengetahui secara praktikum bagaimana. Cuma saya tahu beberapa ada sekolah kejuruan yang mana memang sekolah kejuruan itu ini lebih hebat lagi daripada foundation. Mereka sama nanti kayak MDIS itu bisa ngeluarin sertifikat profesional begitu. Itu yang keduanya. Yang ketiganya, dari gestur yang dilakukan oleh Mbak Dian seperti ini menunjukkan kepada kita bahwa menunjukkan ijazah itu tidak sulit. Ya. Ngapain kemudian Mbak Gibran itu mengatakan seperti ini? Lah kan seharusnya yang mengatakan seperti ini, yang mengeluarkan dokumen pendidikannya kan Gibran, dan itu tidak akan sulit. Udah lakukan aja seperti ini, nggak usah paksa sama Gibrannya, suruh aja penasihat hukumnya begitu ya, kuasa hukumnya, supaya kita bisa lihat juga nanti, oh ternyata ini bagus nih di advertising, strategy and effective practice itu bagus. Kemudian di dalam the dynamics of mass communication itu jelek, berarti C. Nah kita biar tahu saja mana yang bagus mana yang tidak, kan nggak ada masalah. Lah mau jadi wapresnya udah begitu. Kalau misalkan
kesenapsaran kita terhadap pendidikan yang ditempuh oleh Gibran itu bisa teruraikan dengan baik dan itu memang memenuhi menjadi mengikuti kontestasi politik untuk menjadi wakil presiden, saya kira tidak ada masalah begitu. Meskipun ya tetap kalau kecerdasan itu tidak bisa dilihat hanya dari nilai-nilai yang ditampakkan begitu. Kita sudah punya penilaian sendiri kok bagaimana kecerdasan Gibran. Cuman kan karena yang dipermasalahkannya ini adalah riwayat pendidikannya Gibran, seharusnya Gibran itu bisa menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh Dian di sini dan itu tidak sulit. Ya, apalagi bapaknya tuh Jokowi, kan itu lebih tidak sulit lagi sebetulnya karena yang dituntut itu ya ijazahnya bukan nilainya. Dibilang SMA juga ya. Mungkin kalau misalnya menurut keterangan Ibu Inalim itu masuknya SMA yang lebih kejuruan ke IPS. Karena disebut SMK juga kurang tepat. Karena ini bukan pelajaran yang setelah lulusnya kita siap masuk ke dunia kerja gitu. Nah, Inalim lagi dibawa-bawa begitu. Saya katakan tadi, ini nggak perlu rocket science. Inalim juga ternyata acak-acakan di dalam pola pikirnya. Nih lihat nih, gimana ini mau setara dengan SMA IPS misalkan nanti ya, sebagaimana akan dikatakan atau telah dikatakan tadi. Jadi Inalim itu berpendapat bahwa foundation itu setara SMA yang apanya, yang IPS-nya. Lah SMA IPS yang mana? Ini loh, ini cuma 6 bulan, 7 bulan tadi kita hitung itu. SMA itu berapa? 3 tahun. Bukan 6 bulan, Ibu, dan pelajaran di situnya yang paling penting secara filosofis ada pendidikan kewarganegaraan. Itu yang paling penting. Lah kan lucu kita ini ya memiliki wakil presiden yang tidak pernah ditempa pendidikan kewarganegaraan. Meskipun memang di dalam prakteknya lah siapa juga yang seneng sama pendidikan kewarganegaraan, hampir tidak ada yang menyukai begitu. Tetapi ini bukan permasalahan praktek, ini permasalahan filosofi negara. Nah, apakah itu pada akhirnya ditempuh oleh Ditjen di dalam asesmen penyetaraan itu atau tidak? Nah, ini salah satu substansi yang digugat oleh yang menggugat ijazahnya Gibran begitu. Ya. Nah, jadi sudah sangat jelas apa itu foundation. Yang orang-orang bilang itu kan cuma les, itu karena mereka tidak tahu, ya kan? Jadi di sini tujuan saya adalah untuk memberitahukan kalau foundation itu kita memang belajar basicnya apa yang akan kita pelajari di perkuliahan yang nanti semestinya loh gitu. Seperti itu. Oke, sebentar. Bukan karena kita tidak tahu ya. Bukan, karena kita melihat semua informasi dan kita melihat semua kemungkinan, dan dari kemungkinan-kemungkinan itu tidak ada yang dijawab secara lugas baik oleh Gibran atau yang mendukung Gibran. Apalagi kemarin ditambah persaksian dari Pak Ihsan juga yang mengatakan bahwa UTS in search itu bukan UTS in search, itu in search doang begitu ya, in search saja, yang mana itu adalah lembaga untuk mempelajari bahasa supaya mudah jadi bahasa aplikasi untuk masuk kuliah. Karena sebagaimana kita bahas kemarin, bahasa kuliahan itu bahasa Inggrisnya itu kan bukan bahasa pariwisata begitu ya, bukan bahasa conversation sehari-hari. Nah, jadi jangan mengklaim begitulah. Kan lebih enak kalau misalkan kita lihat di in-search itu bagaimana begitu. Ya, jangan-jangan memang betul cuma bahasa Inggris doang yang ada di Gibran itu. Dan Gibran seharusnya berani untuk menunjukkannya seperti ini. Gitu. Jadi memang karena ketidaktahuan orang yang kemudian sok tahu dan menyebarluaskan itu, Kak. Dan masyarakat kan kadang lebih percaya hal-hal yang simple menurut mereka ya, dibanding kalau kayak gini kan kita harus menjelaskan dulu, orang keburu udah lost interest lah sebelum benar-benar paham. Oke, sebentar, di mana ada logiknya begitu ya. 3 tahun di UTS in search disamakan dengan 7 bulan di MDIS Foundation. Bagaimana kita? Oh, itu kan setara foundation. Iya, makanya itu juga ada yang mempermasalahkan apakah memang benar setara foundation atau tidak. Dan untuk membuktikan hal seperti ini mudahlah, websitenya ada. Kalau kita mau website begitu ya. Kemudian kalau memang permasalahan ini mau diselesaikan, kan pengurus in-search juga dari dulu ada tuh. Kan bisa ditelusuri begitu. Apakah mahal biayanya? Enggak, daripada energi kita itu setiap hari dipusatkan kepada perkara-perkara seperti ini. Itu akan amat sangat lebih murah. Kemudian ya di sini ada beberapa contoh ijazah lah ya. Ya, ini contoh ijazah yang kemarin Dan satu lagi pertentangkan Kak soal yang perlu logo. ditekankan. Banyak orang bilang itu kan sertifikat bukan ijazah. Oh ya, Jadi Bapak Ibu coba buka Google Translate. Bahasa Inggrisnya ijazah itu
sertifikat ya sama aja. Oke, itu yang mempermasalahkan ijazahnya Gibran bukan ijazah. Saya tidak mempermasalahkan itu ya. Yang saya permasalahkan itu apakah UTS Institute ini mengeluarkan sertifikat atau tidak. Itu jadi permasalahan. Dan kemarin sebagaimana dikatakan oleh Dr. Melan, institut tidak mengeluarkan sertifikat, tidak mengeluarkan. Oh, Nah. ini yang Sebentar, dalam hal ini khusus apa high school. jadi lelucon katanya IPK 2,3 kok bisa jadi wakil presiden padahal sudah jelas-jelas Ya. kalau ijazah di luar negeri itu sistemnya GPA. GPA Ya. itu nilai maksimalnya 4,2 sedangkan IPK itu nilai maksimalnya 4,0. Jadi ada sedikit perbedaan lah. Termasuk Oke. beliau itu di second class honor yang grade 2 itu GPA-nya itu sekitar 2,48 sampai 3,07 kalau di sistem GPA. Tapi kalau di sistem IPK itu sekitar 2,7 sampai 3,2. Dan kita kan belum tahu pasti nih antara 2,7 sampai 3,2 nilai persisnya beliau di mana gitu kan. Seperti itu. Jadi stoplah menyebarluaskan narasi-narasi yang menjatuhkan atau membuat seseorang terkesan intelektualnya tuh rendah gitu loh. Ya emang rendah, Gibran itu mau gimana? Intelektualitasnya rendah. Kalau saya lihat ya, Dian ini masih lebih tinggi intelektualitasnya daripada Gibran. Dian itu tahu kok bagaimana cara menjelaskan permasalahan, meskipun permasalahannya belum jelas buat Dian begitu. Tapi dia itu tahu ada solusi. Ini kalau orang yang dipermasalahkannya itu adalah ijazah, ya sudah tinggal keluarkan ijazahnya. Kemudian yang mana jadi permasalahan orang-orang yang menggugat, ini loh cara menjelaskannya. Meskipun penjelasannya juga pada akhirnya banyak kekurangan kan begitu. Karena sedari awal Dian ini sudah membela Gibran, tidak melihat secara real bagaimana. Ini bukan perkataan saya, ini kan sudah apa yang dikatakan sama Dian sendiri dan oleh Azwan sendiri dan oleh channel ini. Mereka kan para pembela Gibran, dengan buta babi begitu ya. Sudah seperti itu, membabi buta. Nah, yang jadi permasalahannya itu Gibran itu tidak memiliki pola pandang, pola pikir seperti ini. Ini kan permasalahan mudah, masa riwayat pendidikan saja yang mana seharusnya di situ ada dokumen-dokumennya, kok tidak bisa dikeluarkan, tidak bisa dibuktikan begitu. Jadi ini permasalahan intelektual. Iya, ini permasalahan intelektualitas. Apalagi kalau misalkan tadi ada rumor juga bahwa Gibran itu GPA-nya itu cuman berapa? 2,7 begitu ya. Itu jelek sekali, 2,7 itu jelek sekali. Kalau untuk ukuran kita harusnya banyak yang mengulang itu ya. Entah mungkin kalau dulu sih kita ada yang F ya, ada yang failed itu. Entah sekarang kalau mungkin ABC sampai D atau cuman sampai C, saya nggak tahu juga tepatnya bagaimana. Cuman kalau dikatakan ini bukan permasalahan intelektual, Bu, ini permasalahan intelektual, Mbak. Begitu. Yang mana kita pun tidak akan mempermasalahkan kalau memang Gibran itu memang betul. Misalkan GPA-nya berapa? 2,7 misalkan. Itu rendah, cuman ya nggak apa-apa. Kalau memang misalkan secara legal Gibran itu menempuh persyaratan kontestasi politik ini dengan baik begitu. Ya, yang mana nanti akan beralih masalahnya ke MK. Terlalu banyak masalah Gibran ini, terlalu banyak. Bukan yang dipermasalahkannya, masalah de facto-nya memang terlalu banyak. Begitu. Ya, yang bisa dipermasalahkan secara de facto itu terlalu banyak. Yang mana pada akhirnya nanti saling membela orang-orang seperti dia dan lain sebagainya, ya tidak menjadi masalah. Disitulah kita berdialektika. Makanya kita jadi bingung berdialektika dengan orang-orang yang sedari awal melihat bahwa Gibran ini tidak memiliki kesalahan sama sekali. Repot kalau seperti itu ya. Nah, itu sepertinya inti dari apa yang ingin saya katakan sudah saya katakan. Adapun nanti kalau ada tambahan, insya Allah akan kita bahas lagi. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.